Perkenalkan, nama saya Dina Amadiwi, NIM 2207016069. Saya dari mahasiswa psikologi semester 5, Fakultas Psikologi dan juga Kesehatan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas individu saya mengenai feminis dan gelombang feminisme dalam sosial. Nah, pertama kita membahas mengenai feminisme terlebih dahulu. Apa itu feminisme? Feminisme berasal dari kata feminim yang berarti menyerupai wanita, bersifat kewanitaan, atau keadaan wanita. Nah, kata feminim itu sendiri selalu berkaitan dengan keperempuanan. Feminisme menurut Zakia 2020 adalah gerakan yang berawal dari asumsi jika perempuan diperlakukan oleh suatu sistem penindasan, adanya ketimpangan dalam peradaban manusia yang berhubungan dengan posisi perempuan di masyarakat, maka diperlukan upaya untuk menghentikannya. Dan dengan kata lain, feminis adalah kesadaran dan perjuangan untuk menuntut hak-hak perempuan agar dapat setara dengan laki-laki dan menghilangkan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di tempat kerja, lingkungan keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Selanjutnya ada gerakan sosial. Gerakan sosial ini merupakan bagian dari mewujudkannya feminisme itu tadi. Nah, gerakan feminisme adalah salah satu bentuk gerakan sosial dibangun kaum perempuan agar dapat terciptanya keadilan di muka bumi. Ralph Turn dan Leaves M. Chilen dalam Bandar 2020 mendefinisikan gerakan sosial yakni aksi sosial yang berlangsung dengan waktu yang lama dan memiliki tujuan mengadakan perubahan atau menentang terjadi perubahan dalam masyarakat. Kaum perempuan berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak dan memiliki kesempatan yang sama maupun kebebasan untuk mengontrol dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Reaksi feminisme diwujudkan oleh kaum perempuan dalam berbagai bentuk gerakan sosial, yakni aksi maupun dalam bentuk sosial. Nah, gerakan sosial ini merupakan salah satu aksi untuk mewujudkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini tuh bisa diwujudkan dalam bentuk kayak tulisan-tulisan, terus melalui politik, dan gerakan sosial lainnya. Nah, kemudian terdapat beberapa pendekatan aksi gerakan sosial. Nah, untuk mensukseskan gerakan sosial, ada beberapa pendekatan utama. Yang pertama, political opportunity sector. Nah, ini gerakan sosial yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur politik yang dianggap sebagai peluang. Jadi, saat ingin melakukan aksi feminisme, itu terjadinya gampangnya atau lebih mudahnya saat keseimbangan politik sedang goyah. Kemudian gerakan sosial muncul ketika akses ke lembaga-lembaga politik menjadi lebih terbuka. Kemudian saat para elit politik terlibat dalam konflik besar. Dan aktor-aktor perubahan memanfaatkan situasi ini menjadi peluang untuk melakukan aksi gerakan sosial. Dan juga bisa juga dengan melalui para aktor pendekatan atau perubahan ini mendapatkan dukungan langsung dari orang-orang yang memang mempunyai wewenang yang tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada resource mobilization theory, yaitu adanya faktor pendukung baik internal maupun eksternal. Nah, kedua ini pendekatan untuk memudahkan melakukan aksi sosial itu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu seperti uang dan juga gampangnya atau mudahnya menyebarkan ideologi atau ideologi feminisme ataupun kepada pelaku pergerakan. Sementara itu, kalau faktor eksternal pendukung eksternalnya ini karena dipicu oleh ketidakpuasan yang dialami oleh pelaku gerakan sosial dari pihak yang berkuasa. Jadi aksi sosial ini terjadi ataupun pemberontakan ini terjadi itu
juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpuasan akan penindasan yang dialami oleh pelaku gerakan sosial dari pihak yang berkuasa. Jadi, pihak yang berkuasa ini tidak puas akan penindasan yang dialami oleh gerakan sosial yang dialami oleh pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa ini tidak terima gitu dan merasa kayak kurang. Jadi hal itu memicu adanya gerakan sosial atau aksi sosial. Nah, kemudian ada collective action frames, yakni aksi kolektif muncul dikarenakan ketimpangan struktur sosial. Aksi sosial merupakan bagian dari suatu jenis gerakan sosial. Aksi kolektif adalah tindakan yang sukarela dari satu kelompok yang mencoba mengambil manfaat dari kepentingan bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, aksi kolektif ini terjadi karena ketimpangan struktur sosial. Nah, jadi aksi kolektif ini tindakan sukarela dari suatu kelompok yang mencoba mengambil manfaat dari kepentingan bersama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Jadi adanya aksi kolektif ini ataupun adanya aksi ini itu dilakukan karena adanya ketimpangan antara struktur sosial. Misalnya kayak misal ada diferensiasi antara perempuan dan juga laki-laki. Kemudian karena hal itu ada diferensiasi antara ketimpangan perempuan dan laki-laki, uh, suatu organisasi atau suatu kelompok itu kayak tidak menerima ataupun tidak puas terkait hal itu. Jadi mereka melakukan yang namanya aksi kolektif ini. Nah, aksi kolektif ini adalah tindakan untuk mencoba mengambil manfaat tindakan sukarela dari suatu kelompok yang mencoba mengambil manfaat dari kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tuh, jadi kalau misal ada diferensiasi antara perempuan dan laki-laki, nah si aksi kolektif ini menginginkan untuk berjuang untuk supaya tidak adanya lagi diferensiasi antara kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Tuh. Dan juga dalam um, setiap aksi kolektif ini selalu melibatkan organisasi untuk merancang aturan-aturan, melaksanakan aksi kolektif yang telah disepakati, menggalang partisipasi, serta menegakkan aturan-aturan yang dianggap bermanfaat bagi kelompok. Jadi aksi kolektif ini tidak dilakukan secara cuma-cuma atau secara ngawur-ngawuran, tapi emang sudah ada syarat atau strukturnya itu melibatkan organisasi untuk merancang aturan-aturan. Gitu. Kemudian ada gelombang feminisme dalam sosial. Gelombang feminisme dalam sosial ini ada 3. Yang pertama, feminisme gelombang pertama. Mengenai feminisme pada gelombang pertama berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih dan memilih atau emansipasi di bidang politik. Jadi, feminisme gelombang pertama ini bergerak dikarenakan rasa ketidakadilan pada kesenjangan politik atau adanya diferensiasi, adanya beda perlakuan antara laki-laki maupun perempuan. Misal kalau pemerintah itu diharuskan siapa yang menjadi pemerintah itu diharuskan perempuan, diharuskan laki-laki gitu. Nah, dalam gelombang pertama ini perempuan itu mengajukan atau memberikan rasa protesnya gitu. Kemudian ada feminisme gelombang kedua. Bisa dikatakan inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan feminis atas ketidakpuasan terhadap berbagai praktik diskriminasi. Terlebih diketahui bahwa secara hukum dan politis, hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama, tapi dalam praktiknya tidak terrealisasi secara maksimal. Jadi, feminisme gelombang kedua ini terjadi karena lanjutan dari gelombang pertama. Kalau kalian tahu
tadi aku jadi jelasin kalau gelombang pertama ini disebabkan karena adanya kesenjangan politik yang berdiferensiasi antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, saat feminisme gelombang pertama memang uh, diterima, namun dalam praktiknya itu tidak terrealisasi secara maksimal. Nah, tidak terrealisasi semaksimal ini memunculkan atau menimbulkan adanya aksi feminisme dalam gelombang kedua. Nah, selanjutnya feminisme gelombang ketiga. Gelombang ini lebih berfokus pada kearagaman pengalaman perempuan dan menolak definisi tunggal tentang feminisme yang seringkali didominasi oleh perspektif perempuan kulit putih. Feminisme gelombang ketiga juga dapat tercermin dari 4 karakteristik utama, yakni pendekatan revolusioner terhadap justice sosial, penolakan terhadap sejarah dan humanisme, pengabdian pembagian rigid antara disiplin ilmu, serta fokus pada wacana alternatif yang menyoroti hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak penting atau marginal. Nah, jadi feminisme gelombang tiga ini muncul karena ada yang bilang atau mendefinisikan kalau feminisme ini identik dengan kulit putih. Padahal sebenarnya tidak. Ada juga orang yang kulitnya tidak putih tapi ikut melakukan aksi feminisme gitu. Namun selain hal tersebut, feminisme juga dapat tercermin dari kayak misal studi sosial, itu juga harus ada kesetaraan, penolakan terhadap sejarah humanisme, pengabdian rigid antar disiplin ilmu, serta kemudian lebih ke fokus pada wacana alternatif yang menyoroti hal-hal yang sebenarnya dianggap tidak penting atau marginal. Jadi pada gelombang tiga itu sangat kompleks. Jadi dia membahas dari semuanya untuk mendapatkan atau meletakkan hak-hak wanita yang sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya hidup perempuan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya Dina Amalia Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.